Di video kali ini, aku mau cerita tentang suatu topik yang membuat kita sadar bahwa paradigma sosial kita udah berubah gitu. Suatu topik ini akan aku jembatani dari sebuah kasus atau sebuah berita dari program makan bergizi gratis yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Di sana ada suatu berita soal keracunan makanan. Jadi ada berita soal beberapa anak-anak yang makan makanan dari program makan bergizi gratis ini, dan mereka sampai dibawa ke rumah sakit dan keracunan gitu. Terus saat mendapatkan berita ini, Pak Prabowo yang pada saat itu diwawancarai, dia bilang ada sekitar berapa ya? Mungkin 30 anak ya. Terus dia bilang 30 anak ini dari sekian juta makanan yang diberikan atau sekian ratus ribu makanan yang diberikan, hanya sekian persen dari total tersebut gitu. Jadi dia bilang 30 itu kan hanya 0,00 sekian persen dari program ini. Berarti secara keseluruhan program ini lancar atau berhasil gitu. Ini yang membuat orang marah gitu. Gimana seorang presiden memberikan statement seperti itu. Dan hal seperti ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi dan bukan hanya dilakukan oleh presiden kita saja, tapi para pejabat-pejabat di negara kita memang seperti itu. Mereka kesannya menganggap kita itu hanya sebagai angka saja, nggak ada nyawa di situ. Kita seakan-akan dianggap sebagai komoditi aja gitu, yang kalau misalnya hilang atau mati ya bisa mereka cari lagi gitu. Nah, dari kasus ini orang-orang marah kan, netizen tuh marah, mencaci maki segala macam. Cuman aku jadi sadar dan melihat perspektif lain gitu, terutama untuk kasusnya Pak Prabowo ya. Dia tuh bilang persentase kan terhadap program dia. Ya mungkin aja benar, karena gak ada program yang 100% berhasil kan, pasti ada cacatnya sedikit-sedikit. Tapi cara dia merespon yang bikin orang marah. Tapi yang mau aku tangkap itu soal pemikiran dia ini datang dari mana sih? Pemikiran yang menganggap kalau orang-orang yang meninggal itu bukan sebagai manusia gitu, bukan dihargai sebagai nyawa, tapi sebagai angka saja. Ya mungkin penyebutanku agak sedikit berlebihan ya, itu disclaimer, mungkin penyebutanku agak sedikit berlebihan dan itu bisa dikoreksi lah nanti. Tapi dari mana pemikiran itu datang? Ini menurutku, karena aku sudah pernah membaca beberapa buku dan dari apa yang aku ketahui memang di zaman kita sekarang ini, paradigmanya itu berubah dari kepentingan kelompok ke kepentingan individu, alias lebih liberal kita sekarang secara umum masyarakat dunia gitu, dimana kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat itu lebih dijunjung tinggi daripada kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Nah, Pak Prabowo sendiri kan bisa dibilang generasi boomer ya, generasi yang lahir yang besar di era sebelum 2000 lah. Ya iyalah, orang jadi tentara di tahun 90-an gitu kan. Pokoknya generasi boomer di mana di era mereka kepentingan kelompok itu masih jadi yang terdepan gitu. Ditambah lagi dengan background militernya. Kita tahu Pak Prabowo dari militer kan. Di situ kita tahu kalau dari backgroundnya saja, dari background pendidikannya, dari background usianya, kita tahu kalau dia itu lahir di era dimana kepentingan kelompok itu dijunjung tinggi. Jadi orang-orang tuh bisa rela berkorban demi kelompoknya gitu, demi kepentingan kelompoknya sendiri. Itu kenapa kematian sering dianggap sebagai angka. Kematian 20.000 orang, kematian 1.000 orang, kematian 30 orang, itu tuh hanya angka.
Nah, di zaman sekarang itu berbeda paradigmanya. Di zaman sekarang ini kita lebih mendukung kebebasan individual, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas menyampaikan opini, ya sama dengan bebas berpendapat gitu. Jadi satu nyawa itu bukan angka lagi, tapi itu beneran dihargai sebagai nyawa orang gitu, sebagai sebuah kehidupan individu gitu, yang dimana kalau itu direnggut gitu aja tanpa pertanggungjawaban, itu tuh bisa dikecam habis-habisan oleh masyarakat kita gitu. Ini mungkin kalau aku bilang masyarakat kita agak terlalu luas ya, setidaknya yang di internet lah, atau di Twitter, mungkin di aplikasi X. Itu tuh kebebasan berpendapat tuh dijunjung tinggi. Jadi saat ini orang itu udah nggak bisa asal ngebunuh, asal nuduh, asal menjelek-jelekan orang lain gitu, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga gitu. Dari hal ini kita tahu kalau memang zaman sudah berubah. Sekarang sudah bukan zamannya orang-orang berkorban demi kelompoknya, orang-orang mati demi kelompoknya, udah bukan seperti itu. Zaman sekarang itu bisa dibilang zaman yang individualis, karena aku nggak tahu ya kalimat yang tepatnya. Kalau dibilang individualis juga enggak sebenarnya. Mungkin individualis populis, aku kurang tahu juga. Yang jelas sekarang itu kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan individu itu lebih dijunjung tinggi. Kebebasan berekspresi itu lebih digaungkan lagi. Itu kenapanya sekarang lebih berisik kan. Dulu itu pada masa Orba itu nggak berisik karena semua dibungkam. Karena kebebasan individu itu nggak ada gitu, semuanya sama gitu. Semuanya seolah-olah dibikin sama. Pakaiannya sama, aturannya jelas, bukan jelas sih, maksudnya aturannya disamaratakan. Sementara sekarang lebih berisik memang, tapi orang-orang lebih bebas berekspresi selama mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat, termasuk video ini gitu. Aku takut juga karena ini video sederhana gitu, cuma monolog doang, aku menyampaikan opini tapi aku menyebut nama, dan aku nggak tahu gimananya aku bakal gimana ke depannya. Tapi aku yakin gitu kalau kebebasan berekspresi itu penting, bukan sebagai ancaman tapi sebagai bahan evaluasi. Mungkin terlalu jauh ya, terlalu besar gitu kesannya. Ya sebagai kebebasan individu aja, menghargai kebebasan dari setiap orang gitu. Dan untuk ngasih tahu juga sebenarnya dari aku ini buat video ini sebagai respon terhadap berita yang lagi terjadi. Jadi tuh lagi rame. Aku sekarang rekam di tanggal 13 Mei. Itu tuh lagi rame orang-orang pada ngomongin soal 13 orang yang tewas karena ingin memusnahkan bom yang udah nggak layak pakai gitu. Kalau nggak salah itu gitu. Terus orang-orang itu pada ngerespon pakai template yang Pak Prabowo bilang soal makan bergizi gratis. Mereka tuh pada bilang mereka bilang 13 orang itu kan hanya sekian dari jumlah penduduk daerah ini gitu. Jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai kegagalan gitu. Ya gitulah kurang lebihnya, aku juga kurang tahu gimana pastinya, kurang ingat. Tapi dari situ aku tahu kalau seenggaknya orang-orang di X itu sadar gitu kalau kayaknya pemerintah kita nggak melihat kita sebagai individu deh, kayaknya sebagai angka doang deh, sebagai komoditi aja deh. Dan itu yang memotivasi aku untuk buat video ini gitu, untuk memberitahu kalau paradigma yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Zaman sekarang itu bisa dibilang lebih bebas, orang-orang bisa lebih berani menyampaikan pendapatnya, dan itu sebenarnya tanda yang bagus. Walaupun resikonya
bukan resiko ya. Ya mungkin resikonya adalah jadi lebih berisik. Dan karena semua orang bisa ngomong apapun yang mereka mau, nggak semua opininya benar dan nggak semua opininya bagus. Ada juga opini yang goblok dan tolol gitu. Ya tapi itulah resiko yang harus kita ambil kan ketika kita menggaungkan untuk kebebasan berpendapat. Ya sebenarnya inti dari video ini mau bilang kalau ya bukan wajar sih, ya kita bisa ngerti lah kenapa pemikiran kayak gitu ada dari sisi pemerintah atau presiden kita gitu, karena dia lahir di era yang berbeda dengan kita, dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Dia mungkin nggak tahu tren sekarang gitu. Itu sih. Bahkan sebenarnya yang harus dinilai itu bukan Pak Prabowo-nya, tapi orang-orang di belakang itu, tim penasehatnya atau tim PR-nya gitu-gitulah. Ya bisa dibilang cukup mengagetkan sih kata-kata seperti itu terdengar dari seorang pemimpin negara. Tapi ya mau gimana lagi, itu yang beliau yang terpilih secara demokrasi. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga nyampe ya pesannya. Maksudnya semoga tersampaikan apa intinya, apa poinnya gitu. Karena aku kayaknya ngomong udah 11 menit, kayaknya takut apa yang inti yang aku sampaikan nggak terdeliver dengan baik gitu ke penonton. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.